Bab 8. Manajemen kualitas biaya dan tepat waktu. Manajemen biaya kualitas. Tujuan terpenting dari sebuah perusahaan atau organisasi adalah untuk mendapatkan dan memaksimalkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Variabel terpenting dalam memaksimalkan keuntungan adalah biaya. Quality cost management juga dapat membantu perusahaan perbaiki kesalahan strategi yang sebelumnya dengan menjadikan pengalaman dari strategi sebelumnya sebagai dasar kebijakan dalam membuat prioritas dan kebijakan. Tanpa adanya panduan dan kebijakan yang tepat, maka perusahaan akan kembali melakukan kesalahan yang sama dengan sebelumnya. Manajemen proses. Manajemen menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh manajer dan pekerja. Memberdayakan pekerja untuk berpartisipasi dalam proses manajemen berarti memberi mereka suara yang lebih besar dalam bagaimana perusahaan beroperasi. Proses manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama planning, kedua controlling, yang ketiga decision making atau pengambilan keputusan. Yang pertama ada perencanaan. Dalam perencanaan akuntansi, manajemen berfungsi untuk menentukan produk yang diproduksi, menentukan spesifikasi dan minimum kualitas dari produk tersebut, serta menentukan jumlah produksi. Akuntansi manajemen juga berfungsi dalam menentukan tenaga kerja, peralatan atau mesin yang digunakan, dan faktor yang terlibat di dalam proses produksi. Kedua, evaluasi dan monitoring. Melakukan evaluasi terhadap setiap produk serta sistem produksi, menentukan peran tanggung jawab manajer. 3. Operasional kontrol. Mengetahui secara persis setiap tahap dari produksi termasuk beban kerja. 3. Kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong, kualitas suatu produk dapat diartikan sebagai kemampuan dari karakteristik produk untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Kualitas suatu produk dapat dijabarkan dalam 8 dimensi kualitas. Yang pertama ada performance, kemampuan produk secara konsisten untuk berfungsi sesuai spesifikasinya. Estetik, kemampuan produk untuk menarik pelanggan melalui bentuk atau tampilan. Ketiga, serviceability, kemampuan produk dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, features, karakter yang membedakan suatu produk dengan produk lain. Yang kelima, reliability, kemampuan suatu produk berfungsi sesuai spesifikasi dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya, durability, tingkat daya tahan produk berfungsi. Conformance, tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Fitness for us, tingkat kesesuaian produk untuk menjalankan fungsi-fungsinya seperti yang diiklankan. Yang keempat, cost behavior. Cost behavior digunakan untuk melihat fungsi biaya, baik sebagai bagian dari modal dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagai bagian dari inventory. Menentukan cost behavior menjadi penting terutama dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan neraca, di mana biaya yang dilaporkan pada laporan keuangan harus diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Perubahan yang paling umum biasa terjadi yaitu ada 3, fixed cost atau biaya tetap, variable cost, biaya berubah, dan mixed cost atau biaya campuran. Yang kelima ada cost quality. Peningkatan kualitas suatu produk akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena kualitas produk yang baik akan membuat permintaan meningkat dan biaya produksi akan menurun. Kualitas produk yang baik tidak hanya menjadi karakteristik dari suatu produk dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan, tetapi juga merupakan bagian keunggulan dari produk tersebut.
Cost quality itu sendiri secara garis besar dapat dikategorikan dalam 4 kategori. Yang pertama biaya pencegahan, kedua biaya penilaian, ketiga biaya kegagalan internal, dan keempat biaya kegagalan eksternal. Quality Cost Report. Quality Cost Report berperan sangat penting sebagai sumber referensi untuk program kebaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan. Tanpa adanya informasi akurat dan detail tentang quality cost, maka akan sulit bagi perusahaan untuk membuat perencanaan serta mengkontrol jalannya produksi. Hal yang paling mudah dan wajib ada di laporan tersebut adalah tingkat atau level quality cost dan distribusi quality cost per kategori produksi. 7. Kebijakan untuk mendukung pengurangan quality cost. Laporan quality cost yang komprehensif akan bisa membantu untuk membuat kebijakan untuk mengurangi quality cost. Just in time. Just in time pertama kali dikenalkan oleh Taiichi Ohno di Jepang dan digunakan oleh perusahaan manufaktur Toyota untuk memenuhi permintaan mobil setelah Perang Dunia Kedua. Konsep ini digunakan untuk menghadapi dan beradaptasi karena permintaan mobil yang rendah sehingga stok material yang banyak akan merugikan perusahaan. Definisi just in time menurut Taiichi Ohno adalah sistem inventory yang memproduksi suku cadang hanya pada tempat yang diperlukan atau replace. Tujuan dari just in time adalah untuk mengurangi pemborosan biaya dengan cara memaksimalkan mungkin memotong biaya yang tidak diperlukan, terutama biaya yang terjadi oleh kegiatan logistik atau penyediaan. Oleh karena itu, kunci dari penerapan JIT ini adalah sistem logistik yang efisien. Sedangkan secara lebih spesifik, tujuan dari penerapan JIT ini dapat dibagi menjadi 9. Yang pertama, zero defect, 2 zero inventories, zero setup time, zero handling, zero questions, zero breakdown, zero lead time, zero not access, dan zero schedule interruption. 4 elemen dari just in time secara teori. Walaupun JIT terkesan hanya fokus dengan pengadaan inventory, dalam realitanya JIT itu sendiri merupakan konsep yang jauh lebih besar dari sekedar pengadaan inventory saja. JIT juga tidak hanya spesifik mengatur pengadaan barang atau material, tetapi juga bekerja peralatan dan faktor pendukung produksi lainnya. 5 karakteristik dari JIT. JIT menjadikan sebagai faktor utama untuk mengeliminasi segala sumber pemborosan dalam aktivitas produksi. Proses efisiensi ini akan bisa terjadi apabila perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengurangi kegiatan-kegiatan, keuntungan dan kerugian menggunakan JIT. Keuntungan utamanya yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menghentikan atau mengurangi secara maksimal pemborosan yang terjadi karena ketidakefisienan produksi.